Gimana ya kalau kita ngomong feelingnya masih ngerasa mungkin hampir kayak mimpi ya, karena satu, kalau dari segi desain sangat sesuai, tapi juga melebihi, ya nggak sih, melebihi, dan bangunan ini benar-benar hidup, benar-benar membuat kita ngerasa this is home, ya kan? Nah, ya juga dari arsiteknya, kontraktornya, desain grafisnya, interior, the whole team, mereka sangat luar biasa dan juga mau belajar dan mau mendengar masukan-masukan dari klien, pertanyaan-pertanyaan dari klien, input-input positif, bahkan yang negatif juga mau didengarkan. Mereka tidak merasa diri mereka hebat lah. Jadi kita merasa seperti apa ya, ya di keluarga lah. Jadi kita membangun rumah ini seperti bareng-bareng gitu sih kalau saya. Iya benar-benar merasa kayak gitu, karena dari awal kita udah banyak maunya. Karena mungkin kita ada sedikit mindset, mungkin ini rumah satu-satunya yang kita akan bisa wujudkan dalam hidup kita. Ada kemungkinan itu, dan makanya kita pengen itu semuanya terwujud dengan sempurna, sesempurna mungkin. Karena kan ini kemungkinan once in a lifetime experience. Tapi dari awal itu kita didengar dengan sangat baik, seperti yang Aga bilang tadi. Benar-benar salah satu skill yang sangat penting di communication itu adalah listening skills, dan semua tim Agora, tim Grafisio, Rasita Karya, HDW semua benar-benar mendengarkan kita ya, kemauan kita, dan bukan hanya mendengar tapi mengerti dan mewujudkan dan bisa mewujudkan, melebihi ekspektasi. Betul. Salah satu hal yang kita lihat dari awal itu gimana dalam satu tim ini setiap tahap membangun rumah kan beda-beda ya, perlu skill yang beda-beda, perlu talent dan tim yang benar-benar khusus untuk hal itu. Tukang ngecat, tukang masang ini, tukang interior dan semua itu benar-benar transparan dalam masa pembangunan. Setiap tahap beda tukang, beda keahlian, beda skill, dan itu jadinya membuat rumah kita itu tidak nggak sembrono lah hasilnya gitu kan. Soalnya banyak beberapa testimoni kontraktor yang di Bali, kayak teman-teman saya yang punya beberapa jasa, sempat memberikan saya warning bahwa nggak setiap kontraktor atau setiap arsitek itu mau luwes dengan klien. Kebetulan juga saya ada sedikit experience juga di building, terus dari segi manajemen, suka juga dengan warna, saya suka dengan peletakan barang. Jadi saya lebih cenderung memberikan feedback ke kontraktor dan arsitek seperti ini, dan juga teman-teman saya juga bekerja di konsultan sustainability, green building. Jadi saya ingin buat rumah yang tampak luas tapi bangunannya cuma kecil gitu loh. Luas tanahnya cuma kecil, cuma setengah hara, tapi ketika orang-orang kesini kok ngelihatnya kayak tanahnya 4 are ya, ini tanahnya 3 are ya, 5 are ya. Nggak ada yang nyangka bahwa ini bangunannya cuma 150 meter persegi. Jadi konsep yang saya selalu arahkan ke Agora dan juga ke Rasita Karya, interior design, bahwa saya ingin bangunan ini tampak luas, tinggi plafonnya harus sekian, terus peletakan tangga seperti ini, dan bla 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 bla, dan mereka mau belajar itu gitu.
dan terwujud gitu. Makanya saya sempat amazed aja kemarin, wah ternyata didengerin loh gitu loh, nggak cuman kayak sekedar oh ya gitu sih. Itu yang saya kemarin agak sempat tersentuh dan terenyuh gitu kan, bahwa ternyata nggak seperti yang orang-orang bayangkan bahwa kadang tuh kaku banget, padahal ternyata tim kita yang sekarang kayak ada Agora, ada Karya, itu semuanya luas dan mau belajar dan mendengarkan saran dari klien. Itu sih nilai plusnya. Ya. Dan karena suami saya juga kerjanya di bagian green building, penting juga untuk kita punya rumah. Ya kita tidak akan munafik ya, kita tidak membuat bangunan yang green, yang super green, sustainable, eco-friendly, tidak. Tapi kita berusaha bagaimana caranya mengurangi electrical use, memaksimalkan natural light, karena itu akan membuat rumah kita lebih nyaman dan kita merasa lebih connected to nature. Ya, karena banyak bangunan-bangunan di Bali, khusus villa-villa atau hotel kan cenderung close building yang terlalu banyak pakai AC, terus terkesan banyak dinding, banyak terlalu sempit lah. Saya pinginnya sih bangunan itu biar nggak terlalu banyak AC, terus orang juga duduk di mana aja lega, banyak ada angin masuk, sirkulasi udara juga bagus, dan memberikan rasa nyaman ke setiap sudut ruangan. Karena gini, kami tuh jarang banget di rumah saya yang lama ya, kita jarang banget namanya tidak menghampiri satu ruangan. Jadi seluruh ruangan yang kita punya di ruangan harus kita pernah samperin gitu loh. Saya nggak mau ada ruangan yang useless atau nggak pernah digunakan sama sekali. Jadi kami berkonsep bahwa kita harus punya satu rumah yang bisa dikunjungi sama semua orang bisa nyaman di sana dan fungsional. Itu yang sangat penting. Jadi ya Astungkara rumah ini yang sudah terbentuk ya memang fungsional gitu loh, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, tapi kita bisa membuat konsep rumah yang sustainable sih enggak, tapi ya at least nyaman dan low energy lah kalau saya bilang. Intinya di mana kita berdiri sekarang kita masih bisa lihat ke ujung sana gitu. Jadi intinya itu, makanya kita main di kaca, kita main di posisi pintu, itu dari semua berkat bimbingan dari Agora dan consultation-nya yang sangat baik dari tim mereka, kita jadi bisa merealisasikan itu. Betul, luar biasa sih. Dan memang desain yang interior dan eksterior yang kita dapatkan, yang diajukan oleh Agora, dari Gravisium, itu tidak jauh berbeda dari hasil yang sekarang, bahkan melebihi ekspektasi gitulah. Ada beberapa poin atau beberapa elemen yang kita kurangi, ada yang kita tambahkan, tapi kita selalu menekankan bahwa Agora dan Gravisium kita tidak mau merubah konsep, jadi kita tetap di dalam lingkaran, still bisa the loop, tapi kita mau mengurangi sedikit atau menambahkan sedikit, dan hasilnya ya luar biasa sih kalau dari kami. Kalau kita bisa kasih advice untuk orang-orang yang akan membangun, terutama orang-orang yang masih muda juga, itu be as involved, se-involved mungkin dengan proses semuanya gitu. Dan belum tentu akan menemukan kontraktor atau konsultan company yang akan willing untuk menerima kalian gitu, menerima pendapat kalian, keinginan kalian, dan involvement kalian kemungkinan tidak akan merasa welcome. Tapi selama hampir 1 tahun kita building friendship dengan tim Agora ya, sampai setahun. Dari perencanaan itu benar-benar dari awal sampai akhir kita didengarkan dan bisa kita involve dengan semuanya. Dengan semuanya. Ini kita baru ngomongin ini building ya, belum kita ngomongin interior, gimana ekspektasi kita untuk interiornya. Dan juga saran-saran bagi teman-teman atau yang nonton sekarang ingin misalnya nanti buat rumah segala macam, itu usahakan tahap perencanaan itu yang digodok habis. Jadi jangan terburu-buru kalau udah nemu kontraktor yang misalnya arsiteknya yang
ya tidak terlalu TikTok gitu kan, tidak menyambut dengan baik, atau mereka sudah punya template tertentu, lebih baik jangan. Karena pengalaman saya sih lebih baik kita habiskan waktu di awal, capek di awal ketimbang kita capek di akhir, gonta ganti, rombak sana rombak sini, di mana nanti kos akan membengkak seperti itu. Jadi lebih baik kita habiskan 3 bulan sampai dengan 4 bulan perencanaan, sampai udah selesai fix baru kita bangun seperti itu sih. Dan jangan juga tergiur dengan harga yang lebih murah, karena itu belum tentu kualitas dan akan worth it in the end. Karena di awal kita juga harus jujur, kita tender dong, kita tender karena itu hal yang normal. Kita mendapatkan harga, kita tender ke kontraktor lain, kita lihat harganya memang beda, tapi entah kenapa di sana juga ada feeling dan energi yang sangat kuat untuk going trust. Nah, trust itu susah sekali didapatkan, trust dan kenyamanan. Karena apa? Karena kita realize dari awal Agora dan Rasita Karya tidak akan pernah taking risk. Taking risk untuk mengambil resiko, untuk ibaratnya mengurangi bahan, mengurangi volume, atau mengganti spek, demi budget. Ya, jadi in the end ketika kita mengkonfirmasi ke kontraktor atau arsitek, kita punya budget sekian gitu kan, kita harus memastikan juga sebenarnya apa-apa aja sih yang boleh diganti. Mama, I did it by myself. Can we talk first? Don't bother us, okay? Excuse me, we did it by myself. Okay, thank you. Please don't bother us, okay? You can play with Bob, okay? Ya, jadi ketika budget berbicara, harapannya yang membuat rumah misalnya dengan budget ya gitu kan, harus mengerti sebenarnya elemen-elemen apa aja yang harusnya bisa dikurangi dan tidak boleh dikurangi. Yang krusial kan, misalnya kayak fondasi, semen, tulangan besi segala macam itu kita harus, at least kalau kita nggak tahu kita harus belajar gitu loh. Kayak Ania, istri saya juga mau searching di internet misalnya kayak ini nggak boleh. Jadi jangan kalau bisa gitu kan, kalau bisa itu nggak masalah percaya, cuman kalau bisa research lah sedikit gitu untuk memberikan kita pemahaman dan memberikan trust juga ke pelaksana seperti itu sih. Kayak sih itu sih kalau bangunannya. Ya, dan betapa susahnya untuk seorang konsultan atau arsitek harus menghadapi suami istri, ya kan? Karena kita kan tidak selalu satu pendapat ya, walaupun saling cinta, tapi tidak selalu satu pendapat dan benar-benar di saat kita meeting itu kita benar-benar mengeluarkan emosi, kadang-kadang berdebat di depan, argumen di depan arsitek kita dan mereka sangat bisa mengerti dan menengahi, memberikan solusi, problem solving yang itu benar-benar penting untuk tahap-tahap awal terutama menyatukan ini. Ya, kalau dari interior kebetulan dari Ravisio sebagai desainernya dan juga HDW SUW untuk yang pelaksana mebelnya dan kawan-kawannya gitu. Ini juga saya amazed. Awalnya kita sih awalnya tidak berekspektasi seperti ini ya. Seperti kayak bisa nggak, karena kita benar-benar pengen apa yang digambar, apa yang di sketchupkan, yang dijadikan itu yang kita mau gitu, real. Dari segi warna, dari segi penempatan barangnya, posisinya, lightingnya, itu kita nggak mau yang namanya beda gitu. Dan kita ya gambling gitu, taruhan sama istri gitu. Gimana nih, kita mau pakai ini, kita juga tender gitu. Terus tadi kita tender, cuman saya juga pikir berani nggak nih gitu. Wah, kalau dari segi ini berani nggak ya? Akhirnya kita ya udah berani gitu kan. Cuman in the end servisnya luar biasa sih gitu kan. Kalau boleh suggest, kalau memang ada niat untuk mendesain interior dan kalau misalnya arsiteknya providing service itu, jadikanlah satu orang in charge. Jangan, kalau saya saranin jangan, dia buildingnya, dia interiornya, karena itu akan membutuhkan waktu lebih banyak, energi yang lebih banyak dan menjalin hubungan lagi dengan seorang interior design ini. Dan kayaknya buat kita yang benar-benar save kita itu adalah memilih satu tim
satu tim untuk menghandle semuanya dengan keahlian yang berbeda. Itu yang membuat kita benar-benar ease of mind, kita tidak terlalu worry untuk hasil seperti apa. Betul ya, karena ekosistemnya satu, timnya dikomandoi oleh satu orang, let's say, jadi pekerjaannya lebih gampang koordinat gitu kan, jadi mereka bisa koordinasi dengan baik gitu. Dan juga pekerja-pekerjanya nggak cuma kerja di di garasi di workshopnya, tapi juga mereka bekerja di sini gitu kan. Jadi kita bisa lihat langsung dan mengarahkan gitu loh. Kayak ini kurang, itu kurang, warnanya salah, peletakannya salah. Nah, itu langsung dieksekusi di tempat. Nah, jadinya ya bagus lah gitu, luar biasa lah kalau tadi kami gitu sih. Jadi komitmen ke satu konsep untuk rumah, entah itu villa, entah itu rumah industrial, modern atau apalah itu, kita dari awal harus tentukan. Dan Ayang yang lebih benar-benar fanatik untuk konsisten masalah karena dia konsep warna. Ya itu the biggest fighting sih, the biggest fight yang kita pernah alami. Mungkin kayak sebelum tidur pulang kantor kan, malam-malam tuh pasti kita bahas. Iya, bahkan mungkin sampai di kerja pun kita juga pasti bahas itu, kayak ini rumah kita mau dibawa kemana nih gitu kan, konsepnya apa nih gitu kan. Sedangkan saya kan sudah selalu bilang stay on the track gitu kan. Jika konsep seperti ini ya udah terus seperti ini. Kalaupun ada perubahan ya paling nggak minor lah, jangan merubah konsep gitu. Itu sih. Dan juga pemilihan warna, karena saya nggak suka gambar, tapi saya suka lihat yang karena saya suka main game. Kan kalau orang main game tuh pasti visual orangnya, jadi tahu kan warna lili gitu. Ya jadi saya suka mainan-mainan juga, jadi suka warna. Jadi saya bener-bener kayak ini warna sini, konsepnya ini karena ruangan ini banyak orang gitu kan. Ruangan ini untuk makan gini, ruangan ini untuk nongkrong seperti ini gitu. Jadi dan ruangan private kayak kamar, dan ruangan kerja saya dan ruangan saya untuk hobi, saya ingin biar rosnya hitam sama industrial, biar cowok banget lah kayak gitu. Jadi itu yang saya selalu wanti-wanti sama pasangan gitu, sama istri, biar janganlah dibelok-belokin gitu. Ya. Kalau kita belajar banyak juga tentang satu sama lain gitu. Ternyata dia pinter ya milih warna gitu, bisa dia detail, dan orangnya sangat detail, simetris apalah gitu. Ya sedikit mereng, 1 senti saja mereng dia akan lihat. Ya saya julukannya Bapak Mereng ya di sini. Jadi tim arsitek, tim interior, itu buat Roni ya. Saya dari sini, halo Roni ya. Roni adalah roh dari rohnya dari interior kita. Karena dia yang setia di sini untuk nginep dan juga kerjain malam-malam sampai lembur. Jadi saya selalu wanti-wanti sama Ron, tolong interior saya jangan ada yang mencong-mencong. Sedikit aja mereng, saya pasti tahu gitu. Jadi saya pengen rumah saya itu simetris dan nggak ada space yang terbuang lah kayak gitu. Itu sih paling. Oh iya, aku mau bilang salah satu hal yang aku salut sama tim Agora Rasita Karya, yaitu bukan hanya the leaders the big boss, bukan hanya mereka yang benar-benar buat kita nyaman, tapi adalah pekerjanya. Dari awal tukang mandor, respectful, baik dan murah senyum, dan benar-benar pure intentionnya untuk bekerja. Dan karena memang mereka sudah lama kerja sama Agora dan tim yang lain, memang jadi sudah seperti family, jadi trustnya itu benar-benar ada. Jadi itu menurutku sangat penting, karena kan banyak kasus-kasus tukang yang beginilah begitu, pergi lari kabur, atau istilahnya ngambul atau ngambek gitu. Dan selama ini benar-benar kita jatuh cinta sama tukang-tukangnya. Hari terakhir tukangnya di sini benar-benar saya nangis
gerong-gerong karena harus say goodbye karena udah kebiasaan ngelihat mereka di sini. Ya. Itu sangat harus dipertahankan oleh. Ya, vitamin kita adalah pergi ke proyek. Setelah mood booster itu setelah kita pulang kantor ketemu tukang-tukang, ada mandor, ada pekerja. Itu mereka semua profesional, ramah, diajak bercanda juga asik gitu. Mau dengar curhat-curhat juga bisa. Mereka benar-benar seperti keluarga lah. Enggak kayak orang apa sih istilahnya kalau itu orang itu kayak stranger, nggak kayak stranger gitulah. Ibaratnya mereka tuh kayak keluarga gitu loh. Makanya setelah kita mau selesai proyek, interior udah jadi, kita makan-makan di sini, pesta-pesta gitu karena memang saya kami lah mempunyai rasa memiliki lah. Jadi mungkin kelebihannya dari tim Agora sama tim Stakarya dan interior Ravisio mungkin tukang-tukangnya sejahtera semua. Kita tidak tahu. Mereka seperti ceria setiap hari. Extra jos itu. Karena extra jos. Dari klien juga servisnya luar biasa. Iya, servisnya luar biasa sekali. Mungkin sejahtera semua. Ini kayaknya naik timbangan juga. Oh iya. Jangan lupa naikkan gaji. Ya, itu sih interior. Apa lagi? Ya, selebihnya itu sih dari kami. Jadi ini bukan ajang promosi, sangat bukan promosi. Kami hanya memberikan testimoni. Tapi kalau harapannya nanti ada teman-teman yang mau memakai jasa portfolio saya dan juga interior, silahkan. Nanti jangan lupa bagi-bagi. Komisinya sedikit. Benar-benar bercanda, tapi intinya mereka the best lah. Saya rekomend sekali dari segi MOU, deadline, ya itu luar biasa, deadline pas. Nah, itu jadi ya saya bilang it's really professional. Jadi harapannya teman-teman jangan ragu lah kalau mau pakai. Kalau ragu-ragu, ya tuh silakan konsultasi dengan saya. Epic comeback. Ya. Oke, lagi? Udah, itu sih. Ya, itu aja.